Gini bah, kalau misalnya kita hidup di dunia ini diberikan berkelimpahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta yang sangat banyak, dengan kedudukan yang tinggi, seperti jabatan yang sangat tinggi, luar biasa. Itu bagaimana kita menerapkannya agar kita bisa sabar, ikhlas dan ridho, Abah? Sebenarnya dalam kehidupan ini banyak contoh. Apakah itu termasuk ujian atau cobaan? Di dunia ini banyak contoh-contoh. Apapun yang terjadi, semua adalah ujian. Kalau ada orang kaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah Rafiq. Waalaikumsalam Mbak Dinda. Baik, terima kasih Abah. Ini sudah berkenan ngobrol-ngobrol dengan kami di podcast Ngonsendika. Dan tentunya ini banyak sekali mungkin nanti inspirasi-inspirasi yang bisa kita petik tentang seperti apa menjaga sikap sabar dan ridho dalam menghadapi kondisi dan situasi globalisasi seperti zaman sekarang ini, Abah. Siraman rohani mungkin penting untuk kita serap dan kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Sikap sabar dan ridho, kita kaum awam ini sangat susah dalam menerapkannya. Terlebih sekarang ini zamannya sudah berubah, sudah begitu panas kalau kita menilai, kemerungsung tiap hari, dan ini bisa dirasakan oleh masyarakat awam yang ada di Kabupaten Jepara khususnya. Seperti apa sih Bah kita harus menjalani kehidupan ini? Begini Mbak Dinda, Al-Islamu solihun li zamanin wa makanin. Islam itu indah pada zaman apapun, tempat apapun. Itu indah. Yang menjadikan tidak indah itu karena pola pikir kita dan hati kita. Hidup itu mudah. Yang menjadikan tidak mudah itu pola pikir kita. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, oleh karenanya setiap kita melihat satu masalah itu harus diselesaikan satu menggunakan apa? Keilmuan, intellectual quotient. Contoh saya tanya, yang kecil aja. Menikah itu rumit atau mudah? Rumit, Bah. Halo? Menikah itu rumit atau mudah? Rumit menurut saya, Bah. Biayanya banyak atau sedikit? Kalau biaya sih sedikit sebetulnya. Rumitnya karena adat istiadat itu tadi. Nah makanya itu sebenarnya menikah itu mudah. Menggunakan pendekatan pragmatisme. Iya. Contoh, dulu ketika saya menikah dengan istri saya tanya, betul kamu mau sajak nikah? Mau. Betul tidak salamar? Mau. Saya tidak bawa apa-apa? Mau. Bahkan mas kawinnya nganjuk? Mau. Iya, itu sebenarnya mudah. Makanya sehingga di waktu itu saya menikah itu biayanya cuma 100.000. 100.000 di KUA. Yang menjadikan sulit kan kamu ada permintaan. Tendanya begini. Harus ada nyu palapa. Itu yang tidak wajib diwajibkan kan begitu. Halo. Jadi rumit ya. Lah emang jadi rumit. Lamarannya harus segede makanya, ini. Halo. Makanya itu. Jadi kira-kira kita memandang apapun, kalau kita menggunakan pandangan pragmatisme, menyederhanakan masalah, itu tidak ada yang sulit. Contoh kecil, anak-anak kita yang sekolah itu, dia sekolah itu mengikuti dirinya atau mengikuti orang tuanya? Mengikuti orang tuanya. Berarti jenengan memaksa putra jenengan. Oh enggak ya, mengikuti dirinya berarti. Tapi yang benar itu kan sekarang saya tanya. Kalau jenengan mengikuti keinginan anak itu benar atau salah? Ya kalau salah ya diluruskan. Yang benar kudunya anak itu dibawa ke psikolog.
Iya. biar diajak ngobrol. Oh gitu. Lah iya. Cara menentukan anak supaya bisa terarah. Iya ditanyakan. Iya. Makanya tadi diajak ke psikolog, dijak jagong. Sebenarnya keinginannya Apa? yang paling mendasar itu besok pengen jadi apa. Kan banyak orang kuliah karena temannya. Kotat katut gitu. Nah, kan begitu. Makanya dia belajar pun bukan karena cinta, belajar karena terpaksa. Saya sering itu ada orang tua datang. Karena apa? Ketika sampai skripsi itu dibuanting, aku sekolah nggopo. Kuliahnya di Unisbank, sudah skripsi dibuanting. Bapaknya bingung, ibunya bingung. Terus ketemu. Bareng ketemu, saya ketemu anaknya, bapaknya sama ibunya. Saya tanya, Bagus, di sini kalau kamu pengen marah, silakan marah. Anaknya marah, saya dulu sekolah pengennya ambil jurusan IPS, dipaksa ibu saya ambil IPA. Oh gitu. Iya makanya. Loh gimana? Halo? Iya. Makanya. Dia sekolah bukan karena dia mencintai sekolah, tapi apa? Dipaksa. Terus anak itu gini, ya udahlah katakan orang tuamu salah. Sekarang saya tanya. Halo Cak Bagus, nggih. Kamu pengen menikah enggak? Ya kepengen. Katakan saya begini, kamu ini kuliahnya sukses, terus menikah, pengen punya anak enggak? Nggih pengen. Kira-kira besok anak kamu pengen sekolah TK jauh dari rumah, tapi yang paling bagus. Kamu pilih yang mana? Saya akan sekolahkan TK yang paling dekat dengan rumah. Loh kalau belum punya anak aja kamu sudah memaksa anak kamu. Loh persis seperti ibumu. Sadar dia. Terus sekarang saya tanya. Kalau kamu skripsi ini kamu tidak selesaikan. Kamu udah punya SIM. Betul enggak? Kamu udah punya SIM. Kayak ngelamar ngalor ngidul saya ditakoni. Ijazahmu opo? Akhirnya sadar, ya Pak Rafiq saya tahu, karena sudah terlanjur makanya itu dilanjutkan. Makanya ini kebanyakan Amit Sewu di Jepara ini kenapa orang banyak yang bangkrut? Dia bekerja itu bukan karena instingnya, bukan karena kemampuannya, karena ikut-ikut. Mebel kabeh. Sekarang ini buka dulu pakaian semua, terus buka rumah makan semua. Makanya kayak begini. Padahal belum siap sebetulnya ya Pak ya. Sekarang saya tanya, dia biasa membuat kursi, tahu-tahu pindah makanan. Skillnya nggak ada di Lah makanya itu. Makanya kan begini, orang yang baik itu begini, dia tanya dirinya. Orang itu harus punya guru spiritual. Spiritual question. Saya dulu itu memang sejak kecil saya punya guru punya guru. Baik di Demak, di Kudus maupun di Jepara. Saya ketemu Mbak Sobib. Sama ketemu Bang Sri itu. Mereka tahu yang terakhir itu ketemu sama di sini Wonorjo. Kebetulan orangnya ini spesial. Kalau yang di Potro Yudan ini siapa ini? Ya Abdul Latif. Itu mereka semuanya mewarnai pola pikir saya. Jadi kamu jangan ikut. Memang al-ijba khairun minal ibtida. Mengikuti itu mudah daripada membuat produk sendiri. Tapi perlu mengikuti kan harus totalitas. Iya Pak. Kalau saya kepengen kayak ada perempuan pengen kayak Mbak Dinda Kirana, satu penampilannya harus sama, dua pola pikirnya harus sama, tiga hatinya harus sama, empat tujuannya harus sama. Kalau hanya sepotong-sepotong tidak jadi.
Betul. Iya. Jangan sepotong-potong. Kalau mau mengikuti harus totalitas. Baik, Bah. Kalau begitu makna dari sabar, ikhlas, ridho di sini terutama di zaman saat ini. Mungkin masih banyak yang belum tahu Bah dan menerapkan di kehidupan sehari-hari karena banyak yang kemrungsung ini Bah, terus terang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa zaman koyok ngene, Indonesia koyok ngene, semrawut koyok ngene, kok dikon sabar, ridho, ikhlas. Yo abot Mbak Dinda. Nah itu. Sekarang saya tanya. Orang kalau tidak sabar, dulu sampai sekarang yang namanya orang itu hamil, itu ya 9 bulan. Apa bisa dipercepat? Prematur. Loh, ya enggak? Iya. Maka ketika menghadapi proses hamil ini 9 bulan harus sabar. Harus sabar. Sabar menjaga hubungan harmonis. Sabar memperlakukan istrinya seperti Dewi. Sabar mencari uang. Sabar menyiapkan jadi suami siaga. Betul kalau ini lancar, nanti kalau sesar. Bagaimana askesnya? Terus satu, kalau orang mau mendirikan badan usaha ya harus sabar. Kalau dia tidak sabar, buka pabrik rokok, tapi rokoknya ilegal. Pengen cepet kaya, tidak jadi kaya, masuk penjara. Betul tidak? Nah iya. Sabar ngurus perizinan. Memang begitu. Kudu ditelateni. Ini sabar dalam pengertian jangan diasrikan sabar ikut tidur, makan. Salah itu. Aras-aras. Sabar mengikuti alur yang benar. Kalau ridho, Bah? Ridho itu dia setelah melakukan dengan sempurna, apapun yang terjadi diterima. Karena kan gini, antuk mina. Kita beriman biqadri khairihi wa syarri, takdir baik maupun tidak baik. Contoh, pilihannya sudah benar. Sudah benar gimana? Sudah. Indikatornya, aku milih itu, rumah itu. Kenapa? Budgetnya sekian. Cocok, sudah bagus, lingkungannya bagus, kan sudah semuanya bagus. Sudah bagus. Tahu, tetangganya pada pindah. Tetangga yang dulu orangnya baik-baik, ternyata setelah meninggal dijual, ganti tetangga tidak baik. Kan kondisinya berubah. Maka dia harus ridho. Inilah takdir yang harus saya terima. Kenapa? Saya pernah mengalami. Yeah. Saya pernah mengalami. Contoh kecil ya. Contoh kecil. Saya itu sudah ngajar Quran hadis selama 10 tahun. Tahu-tahu ketika pendataan mata pelajaran diambil orang. Oh. Gimana namanya jenengan nih? Ngajar sudah 10 tahun, ketika pendataan diambil orang. Ke orang. Iya. Kecewa dong. Terus saya bilang sama istri, "Piye Mas? Kamu marah ndak? Wah, aku berantem." Berantem ya, wah, aku tukaran karo nafsuku. Gitu. Saya berantem sama nafsuku. Nah, terus gimana? Ya sudah. Saya tak ambil BK, bimbingan konseling. Dengan saya mengambil BK bimbingan konseling, akhirnya saya kuliah S2. Saya asale SPDI, saya kuliah lagi S2 psikologi. Tapi ternyata bareng saya ambil S2, maka BK ini tidak terikat dengan rombel dan siswa. Mereka bingung mencari jam, aku suwante. Justru malah BK ini di sini itu sama belajar ilmu tasawuf, memanusiakan manusia. Sekarang makanya tadi. Nah kita kan tidak, saya contoh kecil. Kamu ditipu orang. Marah atau senyum? Ya marah, Bah. Ketipu. Marah. Tapi kata Allah nih, kalau kamu marah, Anda tidak dapat apa-apa. Tapi kalau Anda tersenyum,
akan saya temukan sama buyer yang baik dan kamu dapat untung yang banyak. Pilih yang mana? Ya pilih tersenyum. Lah makanya itu. Contoh yang kecil. Iya. Mbak Dinda Kirana ini Iya. disuruh lari dari studio ini sampai Bundaran Ngabul, kuat enggak? Nggak kuat, Bah. Kuat Anda? Nggak kuat. Saudara-saudara yang mendengarkan kira-kira kuat enggak? Enggak kuat. Tapi kalau saya bilang gini, kalau Anda lari dari studio sampai Ngabul, new BRV saya ambil Wah, gratis. kuat, Bah. Langsung kuat, Bah ini. Kenapa? Dapat mobil. Karena ada tujuan. Iya. Ada tujuan ya. Maka hidup itu harus punya tujuan. Oh gitu. Iya. Bah kalau gitu kemarin saya sempat bertanya, sabar itu pasangannya ridho, bukan pasangannya ikhlas. Kalau gitu bedanya ikhlas dan ridho itu apa, Bah? Begini, kalau ridho itu menghadapi sesuatu dengan senyuman. Ridho itu dengan senyum. Senyuman. Tapi kalau ikhlas itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oh, tapi sama-sama baik. Baik semua. Contoh, saya datang ke sini Oke. tanpa tendensi apa-apa. Iya. Betul-betul hubungan yang normal. Tidak ada apa-apa. Saya kenapa mau dipanggil Mbak Dinda Kirana? Kan saya pengen PDKT. Ya. Nah, itu namanya tidak ikhlas itu. Tidak ikhlas itu. Itu tidak Sama ikhlas. embel-embelnya. Iya, ada embel-embelnya. Iya. Tapi kalau hubungan profesional itu namanya ikhlas. Sodako ya sodako tanpa embel-embel itu namanya ikhlas. Tidak diiringi ria. Ya, enggak ada Rio dan semuanya enggak ada. Betul-betul profesional. Ikhlas itu dalam bahasa yang lain tuh profesional. Itu ikhlas. Ikhlas. Iya. Lah makanya kadang-kadang lah orang kan ngene, "Wes aku ikhlas." Lalu disebut-sebut. Makanya tadi ini dan salah kaprah. Makanya sebenarnya begini, Mbak Dinda. Islam itu semua ada di dalamnya. Cuma kita itu mengambil hanya sepotong-potong. Betul. Contoh ya, Mbak Dinda ini pola pikirnya kuat. Pasti Mbak Dinda nanti diuji oleh Allah di atas kemampuannya. Ketika jenengan menyelesaikan masalah hanya menggunakan pola pikir, tidak akan selesai. Pasti stres. Stres diteruskan depresi. Depresi dinaikkan menjadi gila. Stres, depresi, gila. Itu urutannya. Urutannya ngono. Oh, jawab. Nah, makanya tadi itu gitu. Makanya pernah itu. Kalau orang itu tahu santai. Saya makanya kan begini. Jadi lah untuk menyelesaikan apa itu? Ya perlu duduk muhasabah. Iya. Aku ingin ora tak awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hanya Bismillah. Tapi menyelesaikan semuanya. Contoh kan gitu. Kenapa selesai? Sekarang saya tanya. Kalau kamu dekat sama Mas Wiwit, halo Pak Bupati, dapat proyek enggak? Kalau dekat mungkin dikasih. Ya makanya. Kalau jenengan dekat sama Allah, Bismillah dengan menyebut namamu ya Allah. Oh ngake ini, saya ini keponakan Kapolri. Kan menyebut. Iya. Dengan saya ini hamba Tuhan. Yang penuh dengan kasih sayang selesai. Tapi orang biasa memaknai Bismillah itu hanya sekedar ucapan. Ini yang perlu dirubah. Kalau Bismillah dengan tulus dan ikhlas itu yang seperti apa, Bah? Satu, mulutnya mengucapkan, otaknya mengikuti, hatinya meresapi. Bahwa makna Bismillah itu Iya. Contoh kecil. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah membuat kapal. Padahal pada musim kemarau. Nuh, kamu bikin kapal karena ini nanti ada banjir bandang. Menggunakan logika, tidak masuk akal.
Musim kemarau disuruh buat kapal. Buat kapal. Untuk Tapi apa? karena dia nabi mengikuti. Iya. Ini tak kasih biji, tolong ditanam di atas gunung. Iya, iya. Di atas gunung. Perkembangan biji tadi itu 1 hari sama dengan 1 tahun. Sehingga 1 bulan sama dengan 30 tahun. 30 tahun. Dan kayunya besar. Di atas gunung. Bagaimana caranya membawa ke pinggir pantai? Pada zaman itu ada yang namanya Anak bin Aus. Anak bin Aus itu kalau tidur kakinya di satu gunung, kepalanya di gunung yang lain. Wah. Makanya jenengan buka di kitab Bada'i Uzur fi Qisotil Anbiya. Kalau dia minta makan ke sebuah perkampungan, itu didokok nok nampan itu anget diginikan langsung habis. Wah. Kalau perkampungan tidak mau ngasih makan, diuyoi banjir. Ugal-ugalan Nah, makanya jangan berpikir, uyoi banjir terus koyo apa, jangan berpikir sampai ke situ. Iya. Kan gitu ya. Oke. Maka ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah kayu ini dibawa ke pinggir pantai, dia minta bantuan sama Anak bin Aus. Anak, saya minta tolong tanaman ini bawa ke pinggir pantai. Apa kata anak? Saya mau, tapi tolong berikan saya makan sampai kenyang. Nabi Nuh, yes. Bareng Nabi Nuh hanya bawa 1 roti. Oh, Padahal masyarakat kalau bawa berpuluh-puluh roti. Itu untuk apa, Nuh? Yang penting kamu kenyang. Tapi saya punya permintaan, nanti kalau kamu makan, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. kenyang bener. Oke, baru dicokot separuh, sudah kenyang. Oh. Berkat Bismillahirrahmanirrahim. Maka di situ ada unsur keberkahan. Kajiannya apa? Spiritual cohesion. Jangan hanya akal. Iya. Loh, ini makanya kan gini, jangan diartikan sabar, ridho, itu statis, salah. Loh, Oke. prosesnya harus sabar. Iya. Menerapkan komponen satu-satu kan harus Oke. sabar. Oke. Loh, ini akhirnya tadi itu. Makanya gini, kadang-kadang saya tuh kalau melihat satu kajian ini sudah saya terapkan. Dulu ketika saya masih muda itu ya kajiannya ya menggunakan akal. Setelah 40 menggunakan kajiannya hati. Saya ikut masuk dunia ilmu tasawuf itu tahun 91. 91 dan saya masih muda. Ije Joko sudah ikut. no. Ini itu makanya tadi. Makanya jadi udah aja maka kesini akhirnya tadi ada kajian emosional cohesion. Bagaimana kata Gus Dur memanusiakan manusia. Kalau sekarang ini sudah intuisi. Berangkat atau tidak? Nunggu. Sehingga perjalanan hidup ini saya, istri dan anak-anak dan orang terdekat itu sudah kajiannya minimal 4 tadi. Bagaimana? Jadi kalau mau makan ya harus gizinya bagaimana. Terus toyibahnya bagaimana. Orang anggar sing penting seneng ndak. Nggak begitu. Ya? Iya, harus halalan toyibah. Sebagai Begitu. kesimpulan, Abah mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara khususnya dan penonton yang menyaksikan podcast kita ini, Abah, untuk supaya kita selalu terjaga sikap sabar dan ridho. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan," ketika Allah mencintai hambanya, ibtalahu, diberi cobaan. Cobaan itu bisa diartikan ujian, bisa diartikan peringatan.
Sekarang saya tanya, dari SD masuk SMP, itu ujian atau cobaan? Ujian. Dari SMP ke SMA, itu ujian atau cobaan? Ujian. Makanya tadi, kalau ujian pasti ada reward. Ada reward. Maka ketika dia sabar mengikuti ujian ini, wa in sobaro ijtabahu, kalau dia sabar maka dia akan diangkat. Derajatnya. Pasti itu. Pasti diangkat. Maka ketika dia diangkat, hatinya penuh wa in rodiya, diiri itu, menjalani dengan cinta. Sekarang saya tanya, beban hidup orang sendirian dengan beban hidup punya istri, dengan beban hidup punya istri dan anak, berat mana? Berat punya istri dan anak. Itu kata kamu. Kalau sendirian kan enteng. Justru sendirian itu malah berat. Oh gitu ya. Iya. Sebab kata Allah, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka fakir pemikiran, fakir kinerja, fakir kebahagiaan, fakir. Jangan diartikan kalau fakir tidak punya uang. Punya uang tapi hatinya gelisah, fakir. Oh iya. Punya uang, hatinya bahagia, tapi dia tidak bisa merubah kehidupan menjadi indah di tengah. Itu fakir. Menikahlah, kata Allah. Yughnihimullah, kamu akan dibikin kaya oleh Allah. Oh gitu. 1, kaya kinerja. 2, kaya kebahagiaan. 3, kaya ide dan yang lainnya. Min fadlihi, karena anugerah Allah. Maka kalau ada orang menikah, wangu dhisik Joko Sugih bareng nikah kere, perlu dipertanyakan niat menikahnya bagaimana. Baca itu kitab Qurratul Uyun. Wa in rodiya, maka dia dengan senang melihat istrinya senang. Melihat istri senang itu pahalanya lebih besar daripada melihat Ka'bah. Wah. Memegang tangan istrinya dengan senyum, dicium, itu pahalanya lebih besar daripada mencium Hajar Aswad. Wah. Lalu nanti Mbak Dinda pulang, suaminya dilihat. Keberkahan ya, Pak. Iya, kan wain rodiya ketika hari itu istofahu. Dia tanpa mencari sudah dicari. Maka yang terakhir, jadikanlah dirimu seperti jimat. Jadikanlah dirimu sebagai jimat. Nanti ditulis jadi jadi apa itu? Tagline. Nah, jadikanlah dirimu sebagai jimat. Maka ketika kamu meninggal, maka timbul keramat. Jadikanlah dirimu sebagai jimat. Jadikanlah dirimu sebagai jimat. Maka ketika kamu meninggal, banyak timbul keramat. Bu dhisik iku nalikane Mbak Dinda Kirana banyak aktivitas bareng daerah ono, saiki mati kan ditanyakan orang. Gitu, betul. Ya begitu. Jimat itu apa? Barang siji dirumat, golek wong birang-birang. Makanya gini. Jadi kita itu pertama hidup itu mencari literasi dulu. Setelah literasi itu dikaji, terus dipraktekkan. Tahapan demi tahapan. Insya Allah endingnya nanti menyenangkan. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, kita perlu duduk bertanya kepada Allah, mengapa begitu ya Allah? Kata Allah, kamu harus sabar. Gini Bah, kalau misalnya kita hidup di dunia ini diberikan berkelimpahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta yang sangat banyak, dengan kedudukan yang tinggi,
seperti jabatan yang sangat tinggi, luar biasa, itu bagaimana kita menerapkannya agar kita bisa sabar, ikhlas dan ridho, Abah? Sebenarnya dalam kehidupan ini banyak contoh. Apakah itu termasuk ujian atau cobaan? Di dunia ini banyak contoh-contoh. Apapun yang terjadi, semua adalah ujian. Kalau ada orang kaya, apakah dia lebih kaya daripada Nabi Sulaiman? Kalau dia punya jabatan, apakah dia jabatannya lebih hebat daripada Nabi Sulaiman? Kalau dia hebat, ngalim, apakah dia pintarnya melebihi Nabi Musa alaihissalam? Kalau dia miskin, apakah betul miskinnya seperti Nabi Ayub? Jadi semuanya itu harus diuji. Satu, ketika dia punya jabatan, proses menjadi dia punya jabatan itu benar atau salah. Sebab kalau prosesnya salah, nanti setelah dia lengser, itu banyak dikejar-kejar. Dikejar apa itu, Pak? Ya, dikejar tadi, KPK. Dikejar orang-orang mencari. Nah, iya makanya tadi. Iya. Orang kadang-kadang begini, mengartikan bahwa ada malaikat Raqib Atid. Raqib Atid. Besok akan ditanya. Ketika mulutmu ditutup, tangan dan kakimu menjadi mulut. Sebenarnya kajian itu bukan besok. Sekarang ini sudah ada CCTV. CCTV-nya apa? Ya seperti kamu ini, YouTuber ini. Betul enggak? Iya. Tahu-tahu ketua MBJ kok tayang ini di bawah siapa? Kan begitu. Orang itu mencari. Betul ini real atau non real? Iya. Betul ini prosedurnya benar atau tidak? Ketika prosesnya benar, betul ya? Insya Allah nanti happy ending. Ketika proses tidak benar, maka nanti bermasalah. Gitu. Saya sebagai ketua MBC Kota, ketika pemilihan, saya berusaha prosesnya itu murni. Tidak ada begini, murni. Sehingga ada salah satu orang bilang gini, jenengan calon iki dulur-dulur jak lunga kafe terus diajak makan, ndak mau. Sebab nanti kalau ndak jadi, hati saya ngeruntel. Saya seneng kamu milih saya itu karena ide positif. Apa? Kalau saya jadi MBC Kota punya ambulan. Terbukti. Saya buktikan. Kalau saya jadi ketua MBC, saya buktikan. Alhamdulillah. Anak-anak saya carikan beasiswa. 2 tahun ini ada 60 anak yang saya carikan beasiswa di ITBS dan UNB. Institut Teknologi dan Bisnis Semarang dan Universitas Ngudi Waluyo. Bahkan ini saya sudah penjajakan lagi sama AII, Akademi Inovasi Indonesia. Tapi yang Akademi Inovasi Indonesia ini, kamu tak carikan anak-anak, tak carikan beasiswa, syarat mahal karena harus pintar. Syaratnya ya? Syaratnya minimal tuh 8,9. Iya, itu agak susah ya, Bah ya? Iya. Kalau yang ITBS dan UNW itu mudah. Kira-kira itu. Ya. Baik Abah, terima kasih. Semoga masyarakat Jepara ini juga melek politik ya, betul, ya, betul, dan kita betul. Semua bisa terarah. Betul. Pilihlah pemimpin yang amanah. Betul. Terima kasih betul. Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.